naik bareng. Jadi nggak ada pemberian air minum pakai timbos, sok, pakai selang. Saya sudah tahu itu nggak mungkin efisien. Tenaga dan waktu tidak mungkin efisien, Pak. Nah, terus ini yang dinding yang sebelah sini palungnya, ini jangan nempel ke dinding ini, dikasih jarak 3 sentian. Maksudnya kadangkala dia merasakan suhu tubuh turun, tetapi ada efek jelek. Darahnya menjadi basa, alkali. Efeknya yang kelihatan, fit intake-nya turun. Pasti. Minumnya banyak. Pasti. Efeknya ya kotorannya lebih becek. Nah, begitu risikonya. Nah, kalau sangkar ini harus memberikan rasa aman, melindungi dari predator. Nah, yang dimaksud kandang dan sangkar. Kalau kandang, kalau bisa sih idealnya di 20-24. Normal ya 27 lah. Yang penting harus di bawah 30. Maksimum. Harusnya itu disemproti air. Ya. Bawahnya. Di kipas. Kipas. Sama belikan kipas. Kipas kan ada yang bukan yang kipasnya lebar gini, yang sempit ini. Blade-nya sempit. Itu putaran tinggi. Yang 2800 RPM-nya. Pokoknya tekanan udaranya bisa 10 meter minimum, di mana di 10 meter itu bisa masih, kalau diukur masih bisa setengah meter per detik. Itu ukuran pas. Itu nanti bisa menurunkan suhu sampai 2 derajat. Katakan ini berapa ini? 34. Dibantu kipas ini harus bisa turun sampai 32. Nah, 32 tapi berhubung ternaknya itu merasakan angin, ventilasi, ngenai kuping, itu suhu tubuh dia bisa turun 2 derajat lagi. Wind chill effect namanya. Jadi faktor aliran udara, katakan dari 34 turun jadi 32. Real ini ya. 32 itu kalau kena angin dengan ukuran minimum setengah meter per detik, maksimum 2 meter per detik, itu metabolisme tubuhnya turun 2 derajat. Yang dia rasakan. Di YouTube nggak ada, Pak, kayaknya. Nah, kalau tinggi, kira-kira efeknya apa? Alkalosis. Oh, Alkalosis. alkalosis. Ya. Basa. Darah itu normalnya 6,5 sampai 7,5, normal pH-nya. Di bawah 6,5 asidosis. Di atas 7,5, 8 atau lebih itu basa, alkalosis. Dua-duanya penyakit bermasalah. Terobasan nggih. Tadi malam baru tak selesaikan, tak edit, tak perbaikilah tampilan. Judulnya memang alkalosis. Nanti ada nih di sini. Efeknya nanti alkalosis itu apa? Sakitnya apa? Jenis-jenisnya atau gimana? Yang kelihatan ya, sekarang kita bicara yang kelihatan. Ini kalau lagi sudah makan, dia sudah istirahat. Oh, sendiri. Megap-megap. Penting. Bahasa Trenggaleknya penting, megap-megap. Nah, megap-megap itu dalam rangka dia menurunkan suhu tubuh. Caranya kadar CO2 di dalam darah dikeluarkan lewat paru-paru. Kalau CO2-nya diturunkan, dia merasakan suhu tubuh turun, tetapi ada efek jelek. Darahnya menjadi basa, alkali. Efeknya yang kelihatan, fit intake-nya turun. Pasti. Minumnya banyak. Pasti. Efeknya ya kotorannya lebih becek. Nah, begitu risikonya. Terus nanti karena kita ke ADG, pakan turun, ADG dari mana, Pak? ADG itu dari bahan kering, dari makanan, dari bahan kering, bukan dari air loh. Ya kan? ADG itu bukan dari air, dari bahan kering, dari serat lah, dari konsentrat lah, bukan dari air. Makan konsentrat, seratnya turun, airnya naik, ya ADG nggak ada. Itu efeknya. Itu kalau penggemukan. Kalau susu juga sama, Pak, pasti turun. Keluarnya susu nggak apa, walaupun minumnya banyak. Nah, susu kan juga dari bahan kering asal-usulnya. Dari konsentrat, dari serat. Nah, kalau ini pembibitan, itu resikonya bisa tidak birahi. Tidak birahi.
Tidak birahi ya tidak ada kawin, tidak ada kawin, tidak ada bunting, tidak ada bunting, tidak ada beranak. Itu akibatnya apa tadi? Alkalosis namanya. Oh, alkalosis tadi. Sama asidosis jelek, Terlalu basah tadi. Nah ini loh Pak, Terlalu basah tadi. efeknya itu berantai. Oh, Sensor tinggi. Prof, saya tuh kan kemarin beli jantan sama betina yang jual dari Pekan. Ya, kita 20. Yang jantannya itu besar, Merino itu. Nah, saya rugi hampir 6 bulan. Ternyata enggak bunting semua karena jantan tadi enggak ngawini. Terlalu gemuk. Enggak tahu. Kok enggak saya loh. Ya kok enggak hamil ya bunting-bunting ini, Pak. Rugi. Iya, saya belikan lagi kan. Kok enggak bunting ternyata sama itu terus setiap hari. Dia itu apa itu penisnya juga tapi enggak naik dia itu. Enggak naik cuma. Oke, nanti saya sampaikan itu di luar pakan ya, nanti ada. Nggih, ubah, masih ubah. Nggih. Asli samping gini. Oh, Akhirnya kalau turun ke beratnya, kalau hijauan pun. oh ngono ya. Nggih. Tapi dia acan kuatannya panas kan bir laut tuh. Nggih, nggih. Akhirnya nggih. BCS. Nah, kalau sangkar ini harus memberikan rasa aman, melindungi dari predator. Sebenarnya ternak domba, kambing, sapi, kerbau itu kan itu makanan empuk bagi singa, macan, hyena, bagi karnivora, predator. Maka itu fungsi kandang itu sebenarnya kan melindungi dari sini, memberikan rasa aman dari predator. Nyaman, ini kalau diberi pakan, yang penting itu bisa makan bareng. Kalau pakan diberikan tuh semua kepala keluar. Tidak ada yang antri BLT, Pak. Itu kalau sampai ada yang antri untuk makan, tidak bagian tempat, itu berarti kurang space-nya atau kebanyakan populasinya. Harus dikurangi. Jadi begitu diberi makan ya harus semua kepala keluar. Entah pakan di sana atau sebelah sini, yang penting bisa makan bareng. Pak, pemberian pakan itu ya kalau bisa, berapapun jumlahnya, kalau bisa 5 menit itu sudah semua rata. Kalau bisa, paling lambat 15 menit. Ya semua sudah. Semua sudah terlayani, Pak. Biar bareng makannya. Ini kan pembeli. Pembeli makanan buatan kita kan. Jadi begitu ditabur seret, nah ini naburnya itu loh penyajiannya. Kalau bisa 5 menit, paling lambat 15 menit. Itu berapa? Loh terserah ekorannya. Ya terserah. Makanya kalau saya nggak putus-putus nyambung seret, jadi pemberian pakan cepat. Ben bareng mangan. Iya, bersamaan. Kenapa harus bersamaan itu? Tidak ada yang kalah. Nah, Ya persaingan, Pak, struggle for life. Oh. Ternak, Pak, jangankan ternak manu. Baterai ya? Oh iya, kalau satu-satu nggak bisa ngomong, gampang. Nah, ternak kalau begini tuh ya tetap, Pak. Ini jatahku ini. Dia di sini nggak dimakan, dia makan situ dulu. Yang lain dulu dimakan. Ya ini ternak namanya. Makanya kalau bisa seret 5 menit selesai. Kalau bisa distribusinya, penyajiannya selambat-lambatnya, sebanyak-banyaknya ternak maksimum 15 menit. Kalau enggak, berebut ini. Kalau bisa tidak begitu. Ini idealnya, ini namanya manajemen. Manajemen kaitannya sama desainnya ini, gitu loh. Pakan kalau saya, nah Mas Irul kan kemarin ikut ke Lumajang. Jadi gudang panjangnya 80, ya tempat makannya 80. Nggak terpotong-potong begini. Lah nanti kalau terpotong-potong begini, kalau pakai alat bagaimana? Ada skru ke kanan, skru ke kiri. Pakai kereta ini ceritanya, pakai dump truck misalnya. Kan harus ada pendorong ke kanan, pendorong ke kiri. Dan ini tidak terputus. Selambat-lambatnya 15 menit distribusinya. Kalau bisa 5 menit selesai.
Dalam tempo 15 menit semua wadah pakan sudah kita isi. Nah, makan space-nya cukup tadi. Oke. Semua bisa makan secara bersamaan. Saat perlu istirahat, tempatnya cukup. Begitu dia sudah selesai makan 2 jam, 3 jam, dia mundur, udah kenyang toh. Kalau perutnya ini sudah terisi, sensornya sudah terisi 100%, sensornya bunyi. Otak merintahkan stop, kenyang. Dah. Jadi nanti dia tinggal istirahat sama itu memamah biak sambil berdiri atau sambil tiduran. Jerum bahasa Jawanya, duduk-duduk itu. Ini harus cukup tempatnya. Kalau ada yang antri tidur kayak di sel penjara, nggak bener itu. Penjara isinya kapasitas 10 tapi isi 40. Tidur aja bergantian, Pak. Nah itu nggak bener. Ini juga sama, Pak. Nggak bener. Dia mau istirahat harus bisa semua. Bisa istirahat bersamaan. Terus ventilasi, ini juga kandangnya harus bersih. Maka itu saya kembali lagi ditanya lemprak, saya nggak setuju. Panggung. Kalau di tarif kok anu ya? Di bawah ya? Ya biarin aja lah. Lain ilmu dengan anu. Oke, lagi. Banyak ya. Saya, Pak ya, di Saya privasi Oh, tempat saya saya kan cuma lihat pangan di YouTube sih tanah, aja. tapi kok di tanah. Bukan. Kayu. Yang ini mazhabnya Winarno. Yang sana coba Ferry. saya di ayam itu ya. Oh gitu ya. Sampai belum lahir tahun 90-an itu sudah keliling di ayam. Ayam itu ya di kosta, istilah tepatnya bukan lamprak, kosta. Ya, kosta. Terus sama ada sekam. Ya, umum kan itu. Ada yang di lantai, ada yang tanah dipadatkan. Yang sudah ditinggikan, dipadatkan itu masih mending pakai sekam. Nah sayangnya umumnya sekamnya kurang tebal. Kalau pakai sekam minimum 10%, 10 cm minimum. Sekam itu nggak punya daya serap. Itu sekam itu tidak punya daya serap loh. Iya. Jangan dikira ada kencing terus diserap sama sekam, tidak. Kebetulan ya. Sekembangkan sedikit ada lagi. Iya, itu sekam mentah itu ya tidak punya daya serap, hanya sekedar menempel. Air itu yang sekedar menempel, bukan diserap. Itu tidak punya daya serap istilahnya. Nah, itu nanti kalau sampai ada basah bisa dikorek-korek. Ini lebarnya yang ke sini 125, panjangnya ini 200, ini isi 20. Ini 10 sorry, 10. Tapi bobot maksimum 25. Bobot maksimum 25. 125. 125 kali 200. 10 ekor tapi bobot 25. Kalau mau lebih dari itu ya dikurangi saja. Nggak usah 10 diisi 8 boleh. Jangan sampai ada antri. Nah ini yang kandang untuk koloni. Kebetulan cuma pendek. Cuma 4 meter ya ini. Pakai ini, pakai fiber. Soal warna ya pilihan lah. Putih boleh, coklat boleh, hitam ya boleh, biru ya boleh. Kalau mau bagus ya yang putih, orisinil plastiknya. Lebih awet ya, lebih mahal ya sedikit. Nah terus ini yang dinding yang sebelah sini palungnya, ini jangan nempel ke dinding ini, dikasih jarak 3 sentian. Maksudnya kadangkala si domba itu beraknya ke arah sini. Oh iya. Ya. Kalau serintil masuk ke sini itu menurunkan palatabilitas. Sapi pun juga begitu. Dari ini palungnya itu tingginya, dindingnya itu pokoknya harus di atas lutut. Maksudnya supaya nggak begini. Supaya nggak masuk kakinya. Kalau kakinya masuk itu nanti nggak dimakan. Sensitif ini hidungnya ternak itu. Jauh jatuh aja nggak dimakan. Ya itu, sensitif. Jadi jangan ada serindel masuk ke sini. Caranya ini dimajukan 3 cm, 4 cm. Ini tak kasih jeda ini, 3 cm. Nah, 3 cm nyatanya sudah tidak masuk. Kalau toh dia berak ke arah sini, masih jatuh beraknya. Serindelnya tidak masuk palung, tapi jatuh ke bawah. Ya detail begini kalau nggak ada pengalaman, mana bisa bicara, Pak. Ya lah.
Jadi bukan jarkoni seperti dosen. Dosen itu kan jarkoni. Berujar tapi tidak ngelakoni. Nah, kalau saya ngelakoni dulu baru berujar. Itu bedanya. Ini minum. Ini bawah ini air pipa nyambung. Ya, yang penting tinggi permukaan airnya sama ya, namanya bejana berhubungan. Nih. Jadi satu koloni 3x4 kita kasih 2 loket. Ini loket, yang penting kepala bisa masuk, minum. Ini harus selalu tersedia. Oh, itu bejana berhubungan. Nggih. Ini kan ada pipanya ini. Ini loh, mau sampai ke sana berpuluh-puluh meter, beratus meter kan ya nggak apa-apa. Tinggal ukuran pipanya jadi diperbesar kalau banyak, kalau panjang. Dari air tandon air nanti ada regulator, ada pelampungnya ya. Nah, regulatornya kan, itu ada stoppernya. Nah, yang penting permukaan nanti sama dengan ini. Ya, diturunkan 5 cm, 10 cm ya, 3 cm, 5 cm nggak apa-apa. Tidak ada seperti ini, cari-cari itu. Tukang sendiri. Ya, makanya saya cari, tidak ada itu yang otomatis itu. Kalau minum masih pakai selang dipindah, pakai selang dipindah, pakai aduh. Tenaga. Satu orang kasih 500 dijungkir balik, Pak. Kalau ini otomatis full. Mulai dari pompa air, di tandonnya kan saya kasih water level. Jadi ada pelampung yang turun des, katakan sepertiga, celak hidup. Serut penuh mati. Nah, itu saya atur, Pak. Full otomatis kalau air minum. Full otomatis. Jadi ini tinggal membersihkan tiap hari. Ya. Sehari sekali saja cukup, dilap, ditap. Tapnya kan jadi satu juga di keran bawah, tek, udah keluar. Keluar bareng. Keluar bareng. Udah habis dilap, tutup jret, isi lagi. Naik bareng. Jadi nggak ada pemberian air minum pakai timbo, sok, pakai selang. Saya sudah tahu itu nggak mungkin efisien. Tenaga dan waktu tidak mungkin efisien, Pak. Ya. Kalau pakai yang model mangkok, warna hijau, terus ada lidahnya itu, bagus sih. Cuma ada kelemahannya. Harganya mahal. Terus kedua, Pak, tidak mungkin dibersihkan lap ini. Enggak pernah dibersihkan memang. Kan langsung habis. Tapi ada itu kotoran. Saya nggak mau itu. Mending seperti ini. Kalau ini dari toples buatan Tupperware, kuat. Kalau ini gampang pecah, Lion ini, Lion Star itu. Yang bagus ini dari Timbacor lah. Awet, guys. Awet. Iya. Bukan Timbacor, cor. Ada oranye, ada hitam itu. Kalau mau, iya bisa. Pile, itu namanya pile 5 liter, itu bagus saja. Kegedean 25 liter itu. Enggak, yang 5 liter ada, ya seginilah ada, lebih lebar dikit. Tapi mulutnya kecil. Ini namanya ad libitum. Berapapun mau diminum ada, kapanpun mau diminum ada. Jadi ya saya cuma nggak pernah ngasih vitamin di sini, nggak pernah. Air sumur aja. Garamnya nggak dikasih ya? Nggak usah. Di makanan Pak. Sudah dari full semua dari makanan. Sudah saya kompliti dari makanan. Komplit plit. Mengurangi jumlah tenaga. Mengurangi jumlah waktu kerja. Nah, ini kandang saya waktu masih dibangun seperti ini, Pak. Jadi ini sudutnya, ini harus lancip. Ini dulu Mas Nanang karena belum kenal saya. Tipe kandang monitor ya? Iya, harus bertingkat. Ini, bertingkat ini. Walaupun ini 30 cm, harus bertingkat. Karena apa? Hukum fisika, udara panas itu sudah pasti naik. Nah, dikasih jalan, Pak. Tapi jalannya harus cepat, jangan ceper. Ceper lambat, lancip lebih cepat. Ya, ini logika sederhana sebetulnya. Terus ada monitornya ini. Jadi panas, set, sapu angin dari samping hilang udah. Jadi di dalamnya sini waktu saya bikin, saya buktikan, walaupun pakai ini, Pak, di luar 39
Di dalam tetap 30 pakai ini ngukurnya. Jam 12. Memang tak pilih tunggu jam 12, berapa di luar, berapa di dalam. Karena saya tahu persis. Tidak boleh lebih dari 30. Alkalosis. Alkalosis ini tidak pernah dibicarakan orang, yang dibicarakan biasanya asidosis. Padahal alkalosis itu ada, nyata itu. Nah, coba aja lihat nanti, megap-megap enggak. Ada megap-megap ya itu. Frekuensi bernapasnya itu ada batasan normal. Kalau lebih dari 30, napasnya pasti ngos-ngosan, megap-megap. Bahasa Trenggaleknya namanya penting. Tulisannya panting itu memang. Nah itu tadi kan batas maksimal, batas minimal 20. 20 ya. Subtropis. Kalau di Indonesia, pilih yang 1.000-1.200 di atas permukaan laut. Itu pasti 20-24. Termasuk air minum, Pak. Ayam ternak ini ternyata suka yang dingin. Kalau tidak percaya air minum kasih es. Ya, kalau tidak percaya kasih es, cek suhunya 20, kasihkan ke domba. Wah, minumnya mesti banyak. Air minum ayam pun paling tinggi 27 itu masih normal. Jadi kalau di ayam ada termometer yang itu ya, kaca atau apalah dinding atau dinding. Tak celupkan di air minum, atau kalau nipel ya saya tadai. Dikasih gelas terus dicek. Maksimum ini 27. Kalau 30 Pak, air minum suhunya 30, water intake-nya turun. Water intake turun, feed intake turun. Produksi turun. Udah itu rumus. Water intake turun, feed intake turun, produksi naik, tidak ada itu. Tidak ada pesulap merah. Ya. Nah, ayam itu Pak ya, kalau air minumnya itu dikasih 40 derajat, tidak minum. Beda sama saya. Kopi dingin nggak enak. Nah, ya dah? Kopi hangat, teh hangat gitu loh. Ronde malah panas. Kalau yang hangat apa Pak? Rondo. Saya nggak ngerti itu. Ya. Terus bahan atap dipilih yang anti panas, logam aluminium. Sifat logam aluminium itu menolak panas, Pak. Maka itu pilihlah yang galvanis, galvanis aluminium, lapisan aluminium. Aluminiumnya ini loh menolak panas. Kalau mau genteng ya silakan, cuman biayanya mahal. Biaya konstruksinya mahal karena berat. Nah, saya memilih ini sepandek, istilah kalau di toko-toko bangunan. Ya, sepandek. Pakai baja ringan cukup, baja ringan yang tiangnya itu ya. Nah, udah, beli yang tebel, udah. Yang tebel harganya waktu saya bangun ini 72. Saya Yang malah karpet itu untuk talang air. boleh. Itu juga nolak panas. Karena kan saya lokasinya habis dari jalan itu 500 meter lagi naik gunung. Boleh, enggak apa-apa. Kalau bawa seng bawa apa wah, berat mahal. Nah, ini kan ringan, jadi pakai baja ringan pun cukup. Dengan konstruksi seperti ini sudah cukup kuat. Ini salah satu kekuatan di sini Pak ya, di sini dibaut, sini dibaut, sini dibaut. Sudah, kena angin nggak akan goyang. Di Banjarmasin Pak, ngeri. Desember, Januari, banyak atap kandangnya orang lain terbang atau roboh kandangnya. Nah, karena tidak ada kekuatan ini, salah satunya. Ini pun kalau di Banjarmasin saya masih kasih anu loh. Nih, pancing. Seling, iya, anu besi beton. Diikat di sini. Ikat di sini, ikat sini, terus tengah sama ujung sana. Jadi kandang roboh itu dimulai dari ujung, Pak. Kayak bineka yang baru itu ya. Kandang bineka yang baru. Iya, di ujung itu Mas Di. Dimulai dari ujung. Kandang roboh itu enggak ada dari tengah, dari ujung. Ujung kena angin nggak kuat, ini roboh, narik, gitu loh. Efek domino. Nah itu kalau panjang kandang di Banjarmasin itu sampai 120 sampai 140 meter, mesti ada pengikat 4 minimum. Ujung sini, ujung sana sama tengah 2. Nah, tergantung ukuran ini, seling apa ukuran besi betonnya ini. Ya, ini supaya 45 derajat lancip,
Ini lebar dari sini ke sini 6. Ini 3, Pak, separuhnya. Sudah pasti 45. Kalau sudah 45, itu udara dari bawah pasti naik ke atas. Hukum fisika sudah pasti itu, 100%. Maka itu seandainya ini mati angin pun, sedang tidak ada angin pun, di dalam sini selalu ada udara mengalir ke atas. Udara panas naik ke atas kan digantikan udara baru. Artinya apa? Ada ventilasi yang penting. Kalau ada udara mengalir, artinya ada suplai oksigen yang cukup. Sirkulasi ya. Ini nanti berpengaruh kepada ADG kalau penggemukan, berpengaruh kepada liter susu kalau perah, juga berpengaruh kepada jumlah ini, frekuensi beranak. Supaya birahinya tepat waktu. Birahi tepat waktu, kawin. Kalau koloni begini ada jantan sudah pasti dikawini. Ada bunting, ada kelahiran. Nah ini saya bikin bertingkat ini hanya untuk efisiensi, karena yang atas ini, kakinya ini maju setengah meter. Maju setengah meter, yang sebelah sini juga maju setengah meter. Artinya apa? Saya ada efisiensi 1 meter. Jadi ini kalau tidak saya tingkat, saya harus bikin kandang lebarnya 7. Karena saya tingkat lebarnya 6. Pak, 1 meter kali. Ya ini kebetulan cuma 9. Lah kalau kali 50, berarti saya ada hemat 50 meter. Uang nih Pak. Ini saya bikin kandang ini ya. Kebetulan tanahnya tidak ada. Ini lebarnya 6, panjangnya ini 9, isi 160. Seandainya ini panjangnya 12, isinya 200. Ekonomis, FAE, futuristik, aerodinamis, ekonomis. Futuristik itu maksudnya untuk antisipasi ke depan bahwa bumi makin panas. Pengalaman saya masuk Banjarmasin awal tahun 2000, suhu itu saya cek 33, 34. Sekarang 38. Di Pontianak 40. Bumi makin panas. Nah, dengan ini maksudnya antisipasi. Futuristik itu maksudnya antisipasi bahwa bumi akan makin panas. Aerodinamis karena udaranya mengalir terus. Ekonomis ya itu isinya. Dengan luasan yang sama, isinya lebih banyak. Yang tinggi berapa jadinya Pak? Ya. Kalau di dataran rendah seperti kita di sini ini, itu mestinya tiangnya ini 6 meter, Pak. Dari sini ke sini 6 meter. Ya. Kalau di dataran sedang 500 sampai 1000 itu 5 meter tingginya tiang. Nah, kalau 1000 ke atas baru 4 meter. Ini saya bikin Pak ini 4,5 ini, tambah ini setengah ini. 4,5 apa 6 meter? Ini 4,5, kebetulan 4,5. Saya pikir lingkungan saya waktu itu banyak ini, banyak tanaman. Ya, nyatanya cukuplah ini masih 30 maksimum. Jadi nggak penting, tidak megap-megap. Nah, yang ini berapa ukurannya Pak? Bawah berapa, atas berapa? Apanya? Kandang yang bertingkat itu. Sangkarnya apa kandangnya? Sangkar. Oh, sangkarnya. Yaitu tadi 125 kali 2 meter. Atas bawah sama. Loh, tapi ada maju mundur. Ya, ini umpama sangkar yang bawah ya. Ini umpama ada meja lagi di sini. Bukan di pantatnya sini, tapi maju 1 meter. setengah meter. Pas makanannya pakan gitu. Tapi nanti ini ada... Tapi belakangnya rata, sama? Enggak loh. Ya loh. Oh enggak, mundur juga berarti yang dalam. Ya, ada fiber miring. Fiber miring. Di mana fibernya itu miringnya melampaui dari air minum tadi. Jadi kencing sama kotoran tidak masuk ke toples tadi di belakangnya. Visualnya nggak ada ya? Visualnya? Ya gampang dong. Bukan, yang existing nggak ada. Maksud saya visualnya nanti pulangnya mampir ke rumah saya dulu. Ya toh gampang toh? Kereta saya jam 7:30. Nah ini sayangnya. Ya karena kan bus nggak ada. Saya jam 10 meeting di Jakarta. Besok harus meeting di Jakarta kan begitu. Tadi Pak Win bilang nggak bisa ditunda. Ya benefitnya apa kalau lama di sini gitu kan? Yang nginep di rumah saya kan gitu. Sedang dipertimbangkan ini. Gimana?
Nah, ini kalau mau bikin pembibitan, ya, satu kandang ini, satu unit ini kapasitas 200 ekor betina. Tetapi di dalamnya ini ada kamar bersalin. Individu minimal 30%. Minimal 30%. Jadi ini koloninya 3x4. 3x4, 3x4 ada 5, sebelah kiri, sebelah kanan ada kapasitas 100, jadi 200, nanti yang tempat bersalinnya minimum 60. Syukur kalau bisa 50%. Individu. Nanti kalau sudah bunting tua, diambil dari koloni, dimasukkan ke kandang individu. Ini tadi O2 ya, harus 20% minimum. Ini jangan dicemari sama dua ini loh, ini pencemar yang banyak dua ini loh. Amonia sama H2S itu bau busuk. Walau H2S itu apa? bau busuk, Oh, yang kentut. busuk. Boleh ya? Nggih. Itu rumus kimianya H2S, amonia rumus kimianya ini. Ini dua ini yang sering mencemari di kandang. Kalau bisa bebas ini berarti odorless, bebas bau. Kalau kandang sekarang ya ini sudah lumayan nih bebas bau ini. Soalnya pakannya pakai fermentasi, Pak. Jadi bakteri penghasil ini bisa dikalahkan. Anggap aja itu teroris lah, dikalahkan sama Densus 88 dari probiotika. Sehingga tidak ada menghasilkan dua ini, ya tidak ada bau. Air sehat, bersih, jernih, tidak berasa, tidak berbau, temperaturnya yang betul memang dingin, tertinggi di 27 ini. 30 derajat Celcius sudah berkurang. Water intake-nya. Nggak seneng, Pak. Kalau saya seneng hangat, ayam, ternak nggak seneng. Nah ini yang paling pokok, netral. Suhunya harus netral. Mas coba ambilkan sama testernya ada kan di situ nanti. Oke. Di Terus tempat saya airnya berkapur. Kak. basah itu pasti di atas, bisa di atas ini. Nah air itu di bawah ini ya itu yang jadi malapetaka, nggak bisa. Asidosis. Ini bebas dari penyebab mencret, kuman, ada batasnya 200, bebas logam berat. 56 ini harus terpenuhi. Coliform itu apa? Karat ya? Kuman, penyebab mencret. Coli ya? Nggih, bakteri coli. Nggih. Di tempat saya tak anu, Pak. Selain di filter, tak kasih ultraviolet. Jadi air minum yang diminum domba itu sama dengan air isi ulang. Tak minum pun nggak apa-apa.